Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pendidikan keterampilan hidup dengan tema narkoba. Sebagai tugas pengimbasan dalam BIMTEK PK Guru Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, anak-anak kami sampaikan tujuan dari kegiatan pengimbasan ini adalah memberikan informasi tentang narkoba pada siswa, memberikan wawasan bagaimana siswa dapat terhindar dari bahaya narkoba. Anak-anak, fakta yang sudah ada di negeri ini, banyak sekali informasi berita beredar di mass media nasional, banyak siswa-siswi atau pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dan banyak pula kasus yang sudah menjerat beberapa pelajar sampai menjadi pecandu narkoba. Persentase terbesar penyalahgunaan narkoba ada pada usia remaja dan biasanya sudah mulai menggunakan 2-5 tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, maka diperkirakan banyak kalangan remaja mulai kecanduan bahkan dan menggunakan narkoba bahkan sejak berada di sekolah dasar. Anak-anak, mengapa remaja banyak menjadi kecanduan dalam penyalahgunaan narkoba? Ada alasan mengapa siswa terlibat dalam penggunaan narkoba. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya pada fase perkembangan remaja merupakan masa yang rawan konflik, di mana secara psikologis yang tidak stabil, remaja tentunya banyak bersinggungan dengan sosial atau masyarakat luar. Yang kedua, remaja sedang mencari identitas diri, artinya kalangan remaja sering suka melakukan eksperimen, coba-coba, melakukan hal-hal yang menantang agar tampak seperti jagoan atau menarik perhatian. Anak-anak sekalian, saya jelaskan tentang pengertian narkoba. Dari definisi, bahwasanya narkoba adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Definisi menurut Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa narkoba adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh baik berupa zat yang padat, cair maupun gas yang berubah fungsi atau struktur tubuh secara fisik atau psikis. Penggolongan narkoba. Ada beberapa golongan jika kita mengamati tentang narkoba. Yang pertama, golongan pertama hanya untuk pengembangan iptek, artinya narkoba dipakai dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Golongan yang kedua untuk pengobatan. Pilihan terakhir terapi untuk pengembangan iptek, potensi tinggi ketergantungan. Golongan tiga banyak digunakan juga narkoba untuk pengobatan, pengembangan iptek, dan potensi ringan ketergantungan. Jenis-jenis narkoba. Anak-anak, ada banyak jenis narkoba yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, golongan pertama opium, kokain, ganja, heroin, ekstasi, sabu-sabu, dan kedua, golongan fentanyl, metadon. Sedangkan golongan terakhir, kodein. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang golongan psikotropika sudah dijelaskan secara gamblang tentang beberapa golongan narkoba, baik golongan pertama LSD, katinona, golongan 2 ekstasi, sabu-sabu, golongan 3 amobarbital, golongan 4 ambroxolam, diazepam, dan fenobarbital. Nah, anak-anak, banyak sekali yang beredar di negeri ini adalah jenis-jenis narkoba yang beredar, yaitu golongan kedua, yaitu berupa ekstasi, kemudian sabu-sabu.
Kemudian yang banyak sekali dijumpai di negeri ini, terutama di Serambi Mekah, yaitu di Provinsi Aceh, yaitu banyak sekali di sana. Jika kalian mendengar berita ganja, anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah ganja atau daun ganja? Nah, daun ganja termasuk juga bagian dari narkoba, anak-anak. Jadi harus kita hindari. Ganja bisa memicu psikosis. Gejalanya yaitu apa? Rasa senang, santai, acuh, mata merah, dan sebagainya. Kemudian amfetamin, sabu-sabu ekstasi, metilin dioksi, metafetamin. Gejalanya jika kita mengonsumsi ini adalah kewaspadaan meningkat, kemudian rasa senang, bahagia, melebar denyut nadi dan tekanan darah meningkat, insomnia, dan nafsu makan hilang. Anak-anak, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja antara lain ada beberapa faktor yang memicunya. Yang pertama, faktor pendorong. Pengendalian diri lemah, keluarga, gangguan perilaku, pemberontak, tidak berprestasi di sekolah, tidak diterima di kelompok, berteman dengan pemakai. Hal-hal demikian tentunya sangat mendorong seseorang siswa untuk lebih dekat dengan narkoba. Yang kedua, faktor individu. Periode remaja, rasa ingin tahu, coba-coba atau eksperimen tentunya menjadi bagian ciri dari karakteristik dari perilaku psikologis dari individu di kalangan remaja. Yang kedua, faktor lingkungan, keluarga dan pergaulan. Ketika keluarga dalam hal ini tidak bisa mencegah seseorang remaja untuk menggunakan atau penyalahgunaan narkoba, tentunya sangat rentan sekali mereka akan terjerumus dalam penggunaan narkoba. Jadi fungsi dari keluarga lebih harus mengontrol dan mengawasi perilaku siswa pelajar atau kalangan remaja ini agar tidak jauh terjerumus di penggunaan narkoba. Sekarang bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba? Peran remaja. Kalian yang masih usia remaja tentunya bisa terhindar dari penggunaan narkoba, yaitu dengan ikut kegiatan-kegiatan ekstra, misalkan olahraga, kesenian, keterampilan, atau singkatnya adalah bagaimana kita bisa menggali potensi yang berada dalam diri kita untuk selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan positif. Kedua, peran orang tua, yaitu menciptakan rumah yang harmonis, kemudian berkomunikasi, mendidik yang baik, memberi contoh baik, dan mengawasi. Kemudian yang ketiga ada program P4GN, pencegahan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Apa dampak penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja anak-anak? Dari kesehatan bisa tertular HIV, hepatitis, kemudian overdosis, bahkan sampai kematian. Dari sosial, kita sering jumpai jika seseorang sudah banyak menggunakan tergantungan terhadap narkoba, sering muncul gejala-gejala sering bertengkar dengan orang tua, bahkan dengan teman, berbuat kriminal bahkan. Kemudian dari segi ekonomi, ketika uang habis, maka mereka akan cenderung untuk berusaha untuk mencari kembali demi mengkonsumsi narkoba. Dari pendidikan, bahkan jika anak yang sudah kecanduan narkoba, maka akan cenderung untuk tidak fokus dalam belajar, dan akibatnya bagi pendidikan tentunya sekolah akan mengeluarkan seseorang tersebut, pelajar tersebut, kalau betul-betul jika kecanduan. Bahkan dari segi hukum tentunya jika pelajar menyalahgunakan narkoba atau mengkonsumsi narkoba, biasanya di sini dari hukum dari aparat penegak hukum kepolisian tentunya sanksinya sudah jelas, ada rehabilitasi dan di penjara. Sekarang anak-anak, perlu kami sampaikan juga bagaimana bebas narkoba. Berikut tips-tips menghindari diri dari narkoba. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa. Siapkan diri mental kalian untuk menolak apabila ditawari narkoba. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Kedua, belajar berkata tidak apabila ditawari dengan alasan yang tepat. Kalau tidak mampu, segera tinggalkan tempat itu.
tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih mulia. Yang terakhir, untuk mengisi waktu luang, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Cara mengatakan tidak pada narkoba. Katakan tidak, maaf, saya tidak tertarik. Contoh, bagaimana kita bisa menolak jika ada seseorang menawari barang sesuatu yang tidak kita kenal. Tatap mata orang yang menawarkan narkoba tersebut. Bersikap tenang, cepat, berlalu, kemudian katakan, aku ada urusan lain. Maaf, aku harus pergi. Gantilah topik pembicaraan. Tips yang ketiga, misalkan masalah olahraga, film, kesenian, dan lain-lainnya. Kalau tetap memaksa, tinggalkan mereka. Sekali lagi, anak-anak, pesan saya, Bapak Ibu Guru, kepada kalian semuanya untuk tetap jaga kesehatan. Say no to drugs. Katakan tidak untuk narkoba. Cintailah diri Anda sendiri, cintailah keluarga Anda, sayangilah mereka. Demikian penyampaian pengimbasan kami kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Ngawi terkait pengimbasan pendidikan keterampilan hidup dengan materi narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.